Ingat ya, sekali lagi kamu mendekati Ibu Tata, saya tidak bakal tinggal diam. Kamu bakalan dipecat. Jangan pernah main-main. Cukup ya Pak Vero. Saya dari kemarin pura-pura gak tahu aja. Tapi saya udah tahu semuanya. Akal busuk Pak Vero ini. Tapi namanya takdir. Ya sudah, bersekolah dulu ya di dalam jeruji besi. Ayo, bacain tuh Pak Vero. Mobilnya udah siap? Oh, udah siap Bu. Oh. Mau berangkat sekarang Bu? Iya, soalnya saya buru-buru. Mari silakan Bu. Ya. Mari Bu. Enggak usah. Aku pengennya duduk di depan aja. Duduk di depan Bu? Iya. Nggak apa-apa ini Bu? Iya, nggak apa-apa. Aku pengennya duduk di depan. Duduk sama sopir di depan? Ya emangnya kenapa saya kalau duduk di depan? Ya bukan kenapa-kenapa sih Bu, tapi ya saya kan seorang supir Bu, masa ya atasan duduk bareng sama supir gitu? Iya, udah terserah saya aja. Emangnya ada masalah buat kamu? Nggak ada masalah sih Bu. Oh. Ya udah, kalau Ibu Tata mau duduk di depan, mari silakan Bu. Aku kira nggak boleh. Mana mungkin saya nggak ngebolehin Bu. Silakan. Kasih. Bu, ini langsung ke kantor atau masih mau mampir kemana? Oh, iya udah langsung aja ke kantor. Baiklah Bu, kalau begitu Bu. Bos aneh, duduk di belakang nggak mau. Seorang bos kan seharusnya duduk di belakang, bukan di depan bersama seorang supir seperti aku. Gak apa-apa lah, namanya bos. Ya, terserah dia. Permisi Bu. Gak apa-apa nih Bu, saya ada Ibu duduk di depan seperti ini Bu. Iya udah, emangnya kenapa? Kamu takut sama cewek kamu? Bukan begitu Bu, saya juga nggak punya pacar. Ya saya takutnya kan orang-orang kantor nanti kan ngomongnya gimana gitu Bu. Iya udah, gak apa-apa, aku kan pengennya duduk di depan. Ya udah kalau begitu Bu, kita berangkat sekarang ya Bu. Iya udah. Alhamdulillah, sudah berminggu-minggu akhirnya aku bisa kerja lagi di sini. Aku tidak akan tinggal diam. Di saat aku udah dilukai oleh seseorang dan aku bakalan mengingatnya, aku akan menjadikan dia sejarahku. Karena sejarah untuk mengingatkan kita untuk menjadi lebih sukses di masa depan. Adi. Iya Pak.
Kamu sudah tadi datang? Sudah dari tadi, Pak. Gini, aku mau tanya, Ibu Tata udah datang belum? Belum, Pak. Belum datang. Syukur. Jadi aku itu anak rajin, bukan anak rajin lah. Karyawan selaku manajer di sini yang sangat rajin. Iya, Jadi Pak. kamu harus mencontohkan diriku, ya. Aku itu dulu pernah libur berminggu-minggu, tapi akhirnya aku kerja lagi karena dari niat dan usaha kita. Oh, iya, Pak. Ya, Pak. Paham? Paham, Pak. Paham. Kamu bawa berkas apa itu? Ini, Pak. Ya. Kerjaan saya, Pak. Pekerjaan apa? Saya tahu kamu di sini kerja. Keuangan, Pak. Keuangan apa? Keuangan, Pak, untuk proyek yang di arah Sukabumi, Pak. Proyek di sana, Pak. Ini, Pak. Ada di sini semua catatannya, Pak. Kapan kamu ke Sukabumi? Rencananya nanti sore, Pak. Coba aku lihat. Silakan, Pak. Siapa yang menandatangani surat ini? Masih belum ditandatangani, Pak. Soalnya menunggu Ibu Tata? Bener, Pak. Udah. Kamu itu kalau tentang Ibu Tata ada apa-apa, kamu lapor terhadap saya. Aku kasih fulus. Wah, bener, Pak. Iya. Mau kamu? Mau, Pak. Mau, Pak. Duduk kamu sini. Permisi ya, Pak. Ya. Yang sopan. Iya, Pak. Kamu kerja butuh uang. Butuh uang. Niat kamu kerja untuk apa? Untuk mencari uang, Pak. Nah, pinter kamu. Jadi aku itu tidak sia-sia. Kamu ada di bawahan aku. Kamu kerja untuk mencari uang. Iya, Pak. Tapi yang benar kerja. Kamu kerja itu dibayar. Nih. Aduh. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Aku tanya boleh? Boleh, Pak. Kenapa bibir kamu itu kok memar? Ini, Pak. Ya. Saya nggak tahu juga, Pak. Saya bangun tidur tiba-tiba seperti ini, Pak. Makanya kalau makan itu jangan makan yang manis-manis. Digigit semut kamu bibirnya. Iya, Pak. Nggak tahu juga, Pak. Berdiri, kerja sana kamu. Iya, Pak. Enak aja duduk-duduk. Kan tadi disuruh, Pak. Memang pantas kamu duduk di depan saya. Saya selaku manajer loh. Hah? Di mana kehormatan saya ketika kamu enak-enak duduk, hah? Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Ngapain di sini? Iya, Pak. Permisi, Pak. Kayak orang bingung aja. Oh iya. Kemana Ibu Tata ya? Kenapa jam 8:15 kok belum datang? Pasti ini ulah si supir itu. Aku sudah bilang terhadap supir itu, jangan pernah mendekati Ibu Tata. Kalau enggak, aku akan mengasih pelajaran terhadap dia. Kurang ajar. Dia berani mengusik acara dan kekuasaan diri aku. Aku gak mau. Aku gak mau melihat Ibu Tata bersama orang lain, meskipun dia supirnya. Aku harus memikirkan cara gimana supaya Ibu Tata itu yakin terhadap aku, bahwasanya akulah penolong perusahaan Ibu Tata. Karena aku sudah mengabdi terhadap Ibu Tata bukan cuma 1 tahun 2 tahun, tapi 4 tahun. Aku gak mau ngitung 4 tahun lagi. 4 tahun itu hal yang membuat aku sakit hati. Tapi sakit hati itu menjadikan aku pembelajaran untuk masa depan. Tidak apa-apa, aku seperti ini karena aku masih berproses. Tapi benar sih kata-kata orang kaya itu, kalau pengen hasil lebih, kerjakan lebih. Ya. Tapi aku harus memikirkan cara supaya Ibu Tata yakin terhadap aku, supaya Ibu Tata itu terpikat sama aku. Oke. Tapi gimana caranya ya? Aku hampir putus asa. Gimana caranya ya? Ibu Tata sangat cuek dan dingin terhadap aku. Diam, gak usah ikut campur. Saya sopirnya, Pak. Loh, saya manajernya. Pasti kamu marah-marah.
Gini Bu, barusan saya tuh ditabrak Bu. Ditabrak kayaknya. Kamu deh yang bukain pintu saya. Iya Bu, karena saya itu manajer yang selalu mengabdi sama atasan. Karena manajer seperti saya itu sangat baik Bu, dan saya sangat memprioritaskan Ibu. Emangnya saya nyuruh kamu buat bukain pintu? Enggak sih Bu, tapi saya dengan niat saya pribadi pengen membuka pintu mobil atasan yang cantik. Tapi itu tugas saya Pak. Diam, kamu nggak usah ikut campur. Kamu hanya sekedar supir. Aku juga bisa. Dulunya aku juga jadi supir. Iya, supir cabe pick up Bu. Aduh, kamu nih ngomong apa sih? Bu. Udah deh, jangan caper sama aku. Enggak Bu, gini Bu. Saya sudah menyelesaikan tugas yang dari Ibu berikan Emang terhadap apa? saya. Itu Bu, proyek yang di Sukabumi. Ini kayaknya salah semua deh. Emangnya kamu meeting sama klien kayak gini kerjanya? Gini Bu, ini kan proyek pembangunan Bu. Material semua saya lengkapi Bu. Jadi saya cuma menjalankan tugas dari Ibu yang cantik. Terus ini iya. kamu nggak bisa baca. Yang merah-merah ini salah semua. Ya udah Bu. Masalah ini gampang Bu. Nih. Ini masalah sepele Bu. Nih. Sepele kamu bilang. Ini sudah ditandatangani oleh Pak Fathor. Emangnya kamu nggak tahu? Itu proyek paling penting di kantor kita. Tapi kamu kerjanya gimana? Gak becus sama sekali. Apa-apaan Kamu ngapain sih? Dia ketawa-ketawa Bu. Dia meremehkan saya Bu. Bener banget jadi orang. Sini kamu, sini. Sini kamu. Iya Bu. Kamu niat kerja, kamu nggak? Iya. Saya niat Bu. Saya pribadi saya niat Bu. Niat kok, tapi kok kerjaan kamu kayak gini? Saya akan memperbaiki semua Bu. Dia itu nggak tahu kerja ini Bu. Kacamata buat apa ya? Kantor kayaknya nggak boleh bawa kacamata. Tapi coba Ibu pakai deh, tambah cantik. Ini kurang ngajar banget sama atasannya. Kamu ini cuma manajer. Iya Bu. Berani goda-goda atasan. Tuh, Bu. Sadar posisi. Kamu banyak makan ikan sungai mungkin ya? Kenapa? Otot itu kayak bebek aja kamu. Pak Vero, kalau sama atasan harus sopan. Iya Bu. Ini sopir saya. Iya, Bu. Jadi jangan seenaknya ngomong. Sekali lagi saya minta maaf atas pekerjaan saya yang salah ya Bu. Saya akan memperbaiki semua Bu. Kayaknya dari kemarin kamu minta maaf terus. Bu. Tapi kerjaan kamu tambah lama tambah turun. Iya Bu, saya akan memperbaiki semua kok Bu. Tapi saya meskipun ada salah, saya sudah 4 tahun bersama Ibu. Ya meskipun 4 tahun karena saya kasihan sama kamu. Dari dulu kamu ngemis-ngemis butuh pekerjaan. Iya Bu. Ibu barusan dipanggil oleh Bapak siapa? Pak Adi. Oh iya, aku udah tahu kok. Iya Bu. Terus ini gimana? Iya Bu, saya akan menyelesaikan dalam jangka 24 jam. Saya akan beresin semua. Karena saya tahu Bu, proyek ini sangat menghasilkan bagi perusahaan kita. Kalau Ibu kamu- tenang saja, Ibu pasrahkan. Bu, saya bukan lulusan SMA ya Bu, yang cuma bisa jadi supir. Tapi saya sudah lulusan S2 di Universitas Luar Negeri. Meskipun Maksudnya apa Pak? Bapak nyindir saya? Loh, nah makanya kamu jangan salah paham. Aku cuma cerita kehidupan saya pribadi, Pak supir. Pak, gini-gini saya bukan lulusan SMA Pak. Saya satu Pak. Kamu jangan beraninya ada Ibu Tata ya. Entar lagi kamu. Kalau nggak percaya tanya aja sama Bu Tata. Saya satu, bukan SMA. Aku gak ngomong sama kamu. malah tengkar. Kamu dengar nggak? Iya Bu, dengar Bu. Ini diperbaiki Iya, secepatnya. Iya Bu, Dengar nggak? dengar Bu. Awas aja ini sampai tetap salah kayak gini. Iya, Bu. Akan kamu pecat. Iya Bu, Dengar? dengar Bu. Ya udah, kalau gitu aku masuk kantor dulu. Iya Bu. Saya masuk dulu ya, Mas. Bu kacamata Bu. Iya Bu. Ya udah, aku pakai nih. Waduh, cantik banget Bu. Tuh, kalau bosku itu kalau pakai kacamata, wah, cantiknya itu tidak terhingga. Ngapain kamu? Ngapain kamu lihat-lihat atasan saya? Itu atasan saya juga Pak. Kamu cuma supir. Gaji supir gak seberapa dibandingkan seorang manajer. Terus apa hubungannya? Kamu barusan berani-beraninya ya ngadu terhadap Ibu Tata. Ingat,
Kamu hanya sekedar supir yang taunya cuma megang supir mobil, setirnya mobil itu. Jangan main-main. Saya tahu. Kenapa kamu barusan kalau kamu lulusan S1? Kenapa? Kamu pengen nantangin saya? Hah? Ya saya cuma ingin memperjelas saja Pak bahwa saya tidak apa? ya. Hah? Merasa kamu paling benar? Kamu jangan cari muka, ya. Ingat pekerjaan kamu. Gaji kamu itu gak nyampe 5 juta. Bersihnya mungkin 3 juta lebih. Ya. Jadi mulut kamu dijaga. Seharusnya kamu itu mengejar gimana supaya hidup kamu itu lebih mapan, pekerjaan lebih mapan. Malah menjelek-jelekkan saya. Saya bukan takut terhadap kamu, tapi saya menghormati atasan saya. Pak, Apa? di mana Udah gak usah ngomong. saya yang menjelekkan Bapak? Loh, barusan aku kan gak ngungkit kamu. Kenapa kamu merasa tersindir? Loh, Bapak bilang seorang supir hanya sekedar lulusan SMA. Pak, banyak juga seorang supir itu lulusan S1. Itu memang takdir kamu. Kalau kamu sudah tahu mau jadi supir, gak usah kuliah. Ya? Paham? Ingat ya, sekali lagi kamu mendekati Ibu Tata, saya tidak bakal tinggal diam. Kamu bakalan dipecat. Jangan pernah main-main. Anak buah saya banyak. Di jalan, takutnya kamu kenapa-kenapa. Lebih baik kamu itu pulang kampung. Oh, jadi Bapak Apa? mau apa? mau ngancam saya, Pak? Saya sebenarnya bukan kerja di sini, ya. Saya di sini ada rencana supaya hidup aku itu lebih mapan. Gak seperti kamu, ya. Kuliah kamu S1, per semester kamu bayar. Tapi apa? Tetap megang setir mobil. Derajat kamu rendah ya. Udah, aku mau kerja dulu. Kamu lap mobilnya, lalu kamu perbaiki mesin-mesinnya, takut ada kekurangan. Nah, itu tugas kamu. Jadi punya mulut dijaga, paham? Dasar kurang ajar. Mentang-mentang dia itu seorang atasan, dia itu berhak seenaknya terhadap aku. Padahal yang gaji aku itu Bu Tata. Padahal aku juga kerja sama Bu Tata. Dia itu orang seenaknya aja. Apalagi terang-terangan menggoda Bu Tata. Padahal udah jelas-jelas dia itu bawahan, sedangkan Bu Tata itu adalah atasan di kantor ini. Aku yakin orang ini ada sesuatu yang disembunyikan. Orang ini tidak baik. Sama dengan wajahnya, menandakan orang ini akan berbuat jahat terhadap Ibu Tata. Walaupun aku hanya seorang supir, kamu jangan anggap remeh aku. Aku akan melindungi Ibu Tata dari orang-orang seperti kamu itu. Bu, Iya, mohon maaf nih Bu, ada yang mau saya sampaikan Bu. emangnya ada apa? Oh, begini Bu, setelah saya mengecek Bu, data-data di sini sama data di lapangan itu berbeda Bu. Berbeda maksudnya? Data keuangan di proyek tersebut Bu, itu berbeda Bu, jauh Bu. Terus ini laporan yang ini kan dikerjain oleh Pak Vero. Bener Bu. Apa jangan-jangan dia yang ngelakuin hal itu? Ya, saya kurang tahu Bu. Soalnya kalau saya nuduh Pak Vero Bu, saya tidak memiliki bukti Bu. Takutnya saya yang salah Bu. Oh iya udah, tapi ini semua udah dicek sama kamu kan? Sudah dicek semuanya Bu. Iya udah, sekarang tinggal kita cari Pak Vero aja. Kita tanyain terus terang aja. Mohon maaf Bu, kalau sama saya takut Bu. Kamu kayak orang ketakutan deh. Emangnya kamu kenapa? Karena Pak Vero itu jabatannya lebih tinggi Bu dibandingkan saya. Iya udah kan sama saya. Saya kan hak di sini. Baik Bu. Iya, saya juga bingung. Kenapa data yang sama di lapangan juga berbeda? Iya Bu. Iya udah, kita cari Pak Vero aja. Sekarang Bu. Iya iyalah, masa tahun depan. Ya udah yuk. Permisi Bu Tata. Iya, ada apa Mas? Saya merasa ada yang kurang baik terhadap karyawan Bu Tata. Emangnya
yang dimaksud Mas Ferry ini siapa ya? Dengan Pak Vero, Bu Tata. Pak Vero? Iya, saya merasa kalau Pak Vero ini ada yang disembunyikan dari Bu Tata. Dan juga saya merasa Pak Vero ini akan berbuat tindakan yang jahat terhadap Bu Tata. Emangnya Pak Ferry tahu dari mana ya? Dari sikap Pak Vero tadi, Bu Tata. Waktu kita ada di parkiran, waktu itu Bu Tata sudah pergi, Pak Vero keceplosan bilang dia merencanakan sesuatu yang tidak baik. Oh, pantesan aja proposal sama yang di lapangan itu berbeda banget. Bener, Jadi Bu. bener. Berbeda, Bu. Iya, udah. Saya setuju, Bu, dengan apa yang diomongkan oleh Bapak ini, Bu. Ya udah, kalau gitu kita cari Pak Vero aja, biar aku pecat dia. Nah, lebih Dia baik udah seperti lama kayak gitu, gak mau berubah. Ya udah, kita cari aja. Baik, Bu. Ya udah. itu. Oh ya, jangan panggil Bapak, saya masih muda, Mas aja. Iya, Mas. Ya udah, ayo kakek silakan. Waduh, Mas aja, Mas. Ah, ya itu nggak mau kan? Iya, Mas. Maaf, Mas. Ibu Dina tenang saja. Aku sudah bertahun-tahun di sini dan aku sudah hampir mau mendapatkan kekuasaan perusahaan Ibu Tata. Kata siapa Ibu Tata itu cerdas? Ibu Tata itu tidak ada artinya di hadapanku, Ibu Dina. Jadi Ibu Dina udah stay aja di kursi kantor Ibu Dina dan saya akan merayakan di perusahaan Ibu Dina. Jadi perusahaan Ibu Dina berkembang pesat dan Ibu Tata bakalan gulung tikar Ibu Dina. Iya Bu Dina. Ya udah dulu Bu Dina. Biar saya bakalan menguasai perusahaan ini secepat mungkin Bu Dina. Tapi gaji saya kan pasti bertambah kan Bu Dina. Oke. Selamat kerja Bu Dina. Udah teleponannya? Barusan calon istri saya Bu. Oh, calon istri? Iya, Bu. Atau calon kamu akan dipecat? Maksud Ibu gimana ya? Saya nggak memahami Bu arti kata Ibu terhadap saya. Gak memahami. Iya. Terus ini apa ya? Ini Kayaknya proposal ini gak sama kayak yang di lapangan. proyek Sukabumi kan Bu? Iya, betul. Ini saya pasrahkan terhadap Pak Adi. Gimana kamu ngerjakan? Bukannya Pak Vero ya? Kenapa Ibu menyudutkan saya ya Bu? Kan saya emang nyuruh Pak Vero buat ngerjain laporan ini. Iya Bu. Terus kayaknya tadi saya dengar saya lagi teleponan sama siapa? Ibu Dina. Iya Ibu Dina Bu. Terus kayaknya ada nama saya ya? Iya Bu. Maksudnya gini Bu, saya perjelaskan ya Bu. Itu ibunya Dina. Dina itu calon istri saya. Oh gitu. Enggak, Gak Bu. bohong ya? Enggak Bu. Dosa Bu. Terus kalau kamu gak mau berubah, emangnya kamu siap untuk dipecat? Saya akan berubah Bu. Saya belum siap dipecat karena saya pengen berusaha untuk menjadikan saya manajer terbaik untuk Ibu Tata. Cukup ya Pak Vero. Saya dari kemarin pura-pura gak tahu aja. Tapi saya udah tahu semuanya. Akal busuk Pak Vero ini. Aduh, akal busuk di mana ya Bu? Aduh, masih nanya lagi. Kayaknya Pak Vero mau ngerebut kantor ini dari saya. Bu, saya itu tidak sama sekali Bu ada niatan seperti itu Bu. Oh, terus yang dibilang Mas Ferry gimana? Coba ceritain Mas. Pak Vero, sudahlah Pak Vero. Pak Vero itu nggak usah berbohong lagi. Semua dari kata-kata Pak Vero dan tingkah laku dan sifat Pak Vero ini sudah jelas membuktikan kalau Pak Vero sudah berbuat tindak kejahatan di kantor ini. Ya kan? Semua bukti sudah jelas dipegang oleh Ibu Tata dan Pak Vero masih mau mengelak lagi. Pak Gini. Vero, walaupun saya seorang supir, saya tidak bodoh-bodoh amat untuk dibodohin oleh Pak Vero. Gini Saya Bu, mengerti. diam. Gini Bu. Saya banget ya. jujur Bu, saya hanya disuruh Ibu Dina, saingan Ibu Tata. Oh, kamu sekongkol sama si Dina itu. Saya cuma disuruh Bu. Terus kamu mau gitu aja? Emang kamu dibayar berapa?
50, Bu. 50 juta? Oh, berarti dari kemarin saya ngaji kamu lebih, itu kurang. Ya, cukup, Bu. Tapi saya pengen nabung yang lebih banyak, Bu, untuk menjadikan keluarga saya itu hidup sejahtera, Bu. Susah banget hidup kamu ya. Kamu semisal udah bosan kerja sama saya, ya udah pergi aja kamu. Mulai dari sekarang, kamu angkat kaki dari kantor ini. Oh, Bu. Dengar gak? Kok angkat kaki, Bu? Iya. Gimana kalau diamankan aja, Bu? Ini sudah tindakan yang tidak baik, Bu. Wah, ide bagus tuh, Mas. Iya, udah penjara aja dia. Saya amankan ya, Bu. Iya, oke. Pertanggungjawabkan apapun yang kamu lakukan. Kalau udah Ingat, gini enak kan? Iya, Udah nganggur, masih di penjara. Padi, Iya, tolong bantu. Baik, Mas. Udah, kamu jaga Ibu Tata aja. Aku setia kok, nggak bakalan kabur. Aduh, banyak Jangan, omong. Mas. Kamu mau dilempar pakai ini? Udah, bawa aja. Pak Vero, dengerin baik-baik ya, Pak Vero. Walaupun Pak Vero, takdir Pak Vero dengan jabatan yang sangat tinggi, jangan pernah mempersalahgunakan jabatan Pak Vero yang sudah tinggi seperti ini. Tapi namanya takdir, ya sudah. Bersekolah dulu ya di dalam jeruji besi. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti.